selamat pagi. Apa kabar? Bersama saya presenter yang kedua hari ini, Maria Lelita Gutierrez, di dalam presentasi mata kuliah Kimia Organik Sintesis pada bab 11 dengan membahas strategi umum A, memilih suatu diskoneksi. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang simetri. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang simetri, tentunya yang akan muncul di dalam benak teman-teman adalah sebuah lipatan yang mampu membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk memilih atau melakukan suatu diskoneksi, kita bisa menggunakan simetri dari molekul target. Ini adalah sebuah garis penuntun atau sebuah pedoman. Simetri ini dapat digunakan jika kita harus melakukan dua pemutusan identik sekaligus. Mari kita perhatikan alkohol tersier simetris. Ya. Molekul yang ditandai dengan nomor 10 ini. Alkohol tersier simetris dapat dibuat dari dua molekul melalui diskoneksi 1,1 karbon-karbon. Akan menghasilkan dua molekul, yaitu sebuah reagen Grignard dan satunya lagi adalah etil asetat. Kemudian kita bisa memperoleh alkohol yang ditandai dengan nomor 12 ini melalui IgF. Kemudian dengan melakukan diskoneksi terhadap titik cabang, kita akan memperoleh material start, tentunya berupa sebuah reagen Grignard dan suatu epoksida. Selanjutnya kita akan lihat sintesisnya. Jadi sintesis ini dilakukan oleh reagen Grignard sendiri. Nah, kita akan memperoleh suatu alkil bromida, di mana alkil bromida ini terbuat dari alkohol, ya. Alkohol yang ditandai dengan nomor 12 ini bersamaan dengan fosforus tribromida. Jadi, fosforus tribromida ini adalah sebuah reagen yang baik. Jadi reagen ini yang sering digunakan di laboratorium untuk konversi alkohol menjadi alkil bromida. Sampai akhirnya kita akan memperoleh material target, yaitu alkohol tersier simetris dengan yield-nya sebesar 45%. Nah, sebenarnya dengan menggunakan simetri, kita dapat menghindarkan problema selektivitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang recognizable starting materials. Jadi apa itu? Itu adalah material start yang dikenal. Jadi ini adalah suatu garis penuntun, ya, atau sebuah pedoman yang praktis. Jadi kita bisa menggunakan untuk mendesain suatu sintesis, ya, dengan mencari material start yang tersedia, baik secara alami atau dapat dibeli. Nah, sebagai pendatang baru di dalam meripta suatu sintesis, dengan jelas kita sudah diberikan beberapa daftar material start sederhana, ya, atau senyawa-senyawa sederhana. Tetapi kondisi yang kita alami ketika meripta suatu sintesis di dalam penelitian maupun sampai produksi itu bervariasi. Maksudnya material yang tersedia itu bervariasi, ya. Kita memerlukan bahan kimia dalam jumlah yang berbeda, ya, bahkan sering harus membayar mahal untuk itu. Tetapi jangan khawatir, ya, jangan cemas, karena
ada pemasok katalog yang dapat menjadi solusi. Ya, seperti Aldrich dan Flood. Jadi Aldrich ini seperti yang kita tahu bahwa dia merupakan brand ternama atau perusahaan yang menyediakan produksi yang menunjang penelitian dan bahan kimia yang berkualitas. Oke, mari kita perhatikan alkohol tersier ini. Nah, dengan melakukan diskoneksi 1,1 karbon-karbon, ternyata kita tahu bahwa kita membutuhkan atau menggunakan butyl nukleofil dan metakrilat ester. Nah, ini artinya bahwa ketika kita ingin mensintesis alkohol, bahan awalnya itu tersedia, ya. Butyl litium itu dapat dibeli, ya. Sedangkan metakrilat ester sendiri itu adalah sebuah monomer atau bahan yang dapat digunakan untuk membuat ester. Ya, kita bisa anggap bahwa ini adalah sebuah peripta, ini adalah sebuah periptaan yang menguntungkan karena kita sudah mengetahui bahan awalnya tersedia. Tetapi bagaimana jika kita di dalam keadaan yang tidak seberuntung tadi? Nah, langkahnya adalah kita harus mencari bahan awal yang dapat dibuat dengan mudah. Baik. Senyawa 20 itu adalah hidroksialdehida. Nah, senyawa 21 itu adalah nusiferal. Jadi hidroksialdehida ini digunakan sebagai zat antara, ya, di dalam mensintesis produk alam nusiferal. Oke. Mari kita perhatikan. Ada alkohol tersier di sini. Oke. Jadi alkohol tersier ini merupakan tempat yang pas untuk melakukan diskoneksi. Ada 3 pilihan diskoneksi di sini. Ya. Yaitu A, B, dan C. Tetapi dengan menolak A, karena A ini kita lihat sebagai pure disconnection atau diskoneksi yang miskin, hanya mendiskonek 1 atom karbon. Karena itu pilihannya adalah B dan C. Masing-masing akan memberikan kita keton. Dan juga kita bisa memperoleh reagen Grignard yang terbuat dari halida 22 atau 25. Sangat mudah bagi kita untuk membuat senyawa 22 dan 24, yaitu dengan melakukan halogenasi atau asilasi Friedel-Crafts pada toluene. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan 23 dan 25? Sebelumnya, sebenarnya belum ditemukan metode untuk membuat senyawa 23 ini. Dan kalaupun dia dapat dibuat, ada masalah kemoselektivitas, ya. Kita harus memperoleh reagen Grignard untuk menyerang keton, di mana keton ini memiliki kereaktifan yang lebih rendah dari aldehid yang ada di depannya. Nah, karena itu Bucci, ya, dia yang melakukan sintesis ini, dia lebih memilih rute. Oke. Aldehida dalam asetal
harus kita lindungi ya sebelum dia tidak bereaksi dengan dirinya sendiri ya, sebelum reagen Grignard dibuat. Kita tahu bahwa semua gugus yang bereaksi dengan reagen yang basa kuat dan reagen Grignard yang nukleofilik harus dilindungi. Dan salah satu contohnya itu adalah gugus karbonil. Nah, Buci tahu cara melindunginya, yaitu dengan sebuah reagen Grignard ya, dengan kombinasi keton senyawa 24. Kemudian kita bisa membuat versi pelindung, sehingga di akhir reaksi asetal ini akan dihilangkan dan senyawa 20 atau hidroksialdehida ini akan dibebaskan. Tetapi Buci mempertahankannya ya, mungkin nantinya dia akan berguna di dalam sintesis nusiferal. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. So please like, comment, and subscribe. Semoga membantu Anda. Goodbye.